Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citriska. Saya dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Al-Muslim Provinsi Aceh. Jadi, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah Filsafat Politik Islam. Sesuai dengan konsentrasi saya, yaitu Islam Hubungan Internasional atau biasa yang disebut dengan ISI. Tepat sekali, kali ini kita mempelajari tentang filsafat politik Islam. Untuk membahas filsafat politik Islam, hal yang pertama kita pelajari yaitu pengertian daripada filsafatnya. Filsafat dapat diartikan secara umum yaitu ilmu pengetahuan tentang kebijakan dan prinsip-prinsip untuk mencari kebenaran. Ilmu filsafat tersebut adalah pemikiran tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan juga cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat juga berfungsi sebagai induk pengetahuan dalam membangun konsep ilmiah dan juga pemikiran dari berbagai ilmu-ilmu baru untuk berkembang dan juga keberlangsungan peradaban manusia. Dalam filsafat Islam, ada beberapa sumber-sumber yang harus kita ketahui yaitu dari Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ahli. Jadi, filsafat politik Islam jika diartikan secara terpisah itu maknanya berbeda juga loh. Berbedanya dari segi apa ya? Ya, berbedanya dari segi pemikiran. Untuk filsafat politik adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang kepolitikan, hak hukum, hak pemerintah, pemerintahan, dan penegakan hukum secara otoritas. Sedangkan filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia yang radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia dan berdasarkan pada ajaran Islam. Filsafat Islam membahas tentang alam semesta, jiwa, wahyu, dan juga hal-hal yang lebih mengarahkan kepada metafisika dan aksiologi. Oh iya, kalian tahu tidak siapa yang pertama kali mencetus filsafat Islam? Jadi, sejarah ilmu pengetahuan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari sosok Abu Yusuf Yaqub bin Isa Al-Kindi. Nurcholish Mancit atau Cak Nur dalam warisan intelektual Islam juga menyebutkan Al-Kindi sebagai salah satu sosok muslim dan juga filosof Islam yang memiliki gagasan cemerlang. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin pada masa itu loh, sehingga dikenal sebagai bapak filsafat Islam. Sebagai filosof Islam yang pertama kali memperkenalkan filsafat Islam kepada kaum muslimin pada masa itu, keberhasilan itu juga tidak luput dan tidak lepas dari kemampuan Al-Kindi dalam menguasai bahasa Yunani. Dalam sejarahnya, ilmu filsafat itu bertulisan dalam bahasa Yunani dan juga Cina, dan kemudian diterjemahkanlah oleh para filsuf yang terkenal, baik itu Al-Kindi dan beberapa filsuf yang lain ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi adalah sosok filosof Islam yang cerdas. Kemampuan itu juga membuat Al-Kindi dengan mudah menerjemahkan karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Kualitas penerjemahan Al-Kindi dianggap berhasil memperbaiki terjemahan para pendahulunya, seperti penerjemahan Ibnu Naimah Al-Himsi. Ibnu Naimah Al-Himsi adalah seorang penerjemah Kristen atas buku Etnes karya Aristotelesnya. Buku Etnes inilah yang di kalangan pemikiran Arab kemudian disalahpahami sebagai buku teologi karya Aristoteles. Jadi, pemikiran Al-Kindi itu dibuat untuk menopang ajaran inti Islam loh, yaitu Tauhid. Berbeda dengan para pendahulunya, pemikiran tentang Tauhid itu ia lakukan dengan argumentasi filsafat. Karya masterpiece Al-Kindi adalah One First Philosophy. Tuhan adalah pencipta, ia adalah yang benar atau Al-Haq Al-Awal dan yang benar tunggal. Kindi juga ternyata salah satu bapak kriptografi. Ia menulis buku berjudul Manuscript on Deciphering Cryptography. Jadi, buku tersebut melahirkan kriptoanalisis penggunaan inherentis statistik yang paling awal diketahui dan juga memperkenalkan beberapa metode baru untuk memecahkan sandi, terutama analisis frekuensi. Selanjutnya, Al-Kindi juga memiliki karya paling penting di bidang kedokteran. Karya yang berjudul De Gradibus, di mana ia mendemonstrasikan penerapan matematika ke dalam kedokteran, di mana khususnya di bidang farmakologi.
Meskipun Al-Kindi jarang dikutip setelah abad pertengahan, dia tetap merupakan tokoh penting bagi penulis abad pertengah Latin. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian mempengaruhi penulisan penulis barat, seperti Roger Bacon. Cendekiawan Italia, Girolamo Cardano bahkan menganggapnya sebagai salah satu dari 12 pemikiran terbesar. Dalam filsafat Islam, ada 7 tokoh filosof Islam yang terkenal loh. Yang pertama Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan juga Ibnu Rushd. Nah, dalam kehidupan yang nyata serta keberlangsungan peradaban manusia, pentingnya mempelajari filsafat Islam, sebab banyak banget manfaat dan keuntungan ketika kita mempelajari filsafat Islam itu sendiri. Yang pertama, untuk mencari sebuah kebenaran dan kebijaksanaan dalam sebuah ilmu. Yang kedua, membangun konstruksi pemikiran yang mapan dan kokoh sesuai dengan pandangan Islam. Yang ketiga, sebagai bekal untuk berinteraksi dan berhadapan dengan filsafat dan pemikiran dari Barat dalam konteks dialog peradaban. Yang keempat tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang abadi yang selalu dihantui pemikiran kita sendiri, sebagaimana mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Kelima, sebagai counter atas sebagai kontestasi pada orientalis dalam bidang ini. Nah, jadi udah paham kan penjelasan tentang filsafat Islam? Jadi cukup segini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.